Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Pasti masih sehat selalu dong. Sebelum ke filmnya, sekali-kali Mimin nyapa kalian. Halo Putra Skididi, halo Agrit Pramudia 2294, halo Restu Rafael 08, halo Jalov Teman, halo juga buat Embulwis, Megawati Aulia 9, Raja Langit 1234, Lutfi Suharsono 4698, Rizal Supriyadi, Farhan Paputungan 4066, dan semua teman-teman yang selalu setia sama Ana Film yang gak bisa Mimin sebutin satu persatu. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang kuili yaitu si Upan dalam Jade Dynasty episode terbaru yaitu Jade Dynasty episode 44. Yang mana pada Jade Dynasty episode 44 ini menceritakan Xiaofan yang menyelamatkan rubah langit ekor 9 kemarin dari altar api hitam lembah Fengjiang. Dan kita akan melihat jika ternyata wujud manusia dari rubah langit ekor 9 ini ternyata cantik bet. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat rubah langit ekor 9 yang dilepaskan ini pun sampai membuat altar api hitam retak. Xiaofan pun langsung bergerak menyadari ada sesuatu yang gawat. Bahkan Xiaofan juga harus menghindari bebatuan karena gua ini mulai runtuh. Dan untungnya di sini dengan cepat, rubah ini mengajak Xiaofan untuk cepat naik. Di sini sang Guance langsung bertindak melihat altar api hitam yang meledak. Sementara atas komando dari Li Sun, para murid dari lembah Fengjiang pun langsung berniat membunuh para manusia ikan ini. Di sini tanpa berpikir panjang pun, Li Sun kembali menggunakan pedang apinya untuk membunuh para manusia ikan ini. Bahkan di sini dia menggunakan teknik pedang apinya yang mana terlihat ular api muncul dari kekuatan pedang ini. Li Sun pun menyerangkan pedangnya tersebut dan meminta agar tidak membiarkan manusia ikan ini hidup. Begitu juga dengan Lu Xun yang berniat membunuh para monster ini. Terlihat pertempuran sengit pun terjadi yang hampir membuat celaka murid lembah Fengjiang. Namun untungnya Yan Hong menolong murid itu dari serangan manusia ikan tadi. Terlihat di sini bahwa ada beberapa manusia ikan yang bisa lolos dari benteng api yang dibuat Li Sun tadi. Dan melihat itu, Yan Hong mengatakan kepada Li Sun bahwa dirinya akan mengejar manusia ikan yang kabur tersebut. Sementara terlihat kekuatan besar terus menyembur ke langit dari altar api hitam ini. Dan ledakan dari altar hitam itu membuat bebatuan panas muncul dan mengenai lembah Fengjiang seperti meteor yang jatuh. Sambil terus menyerang para manusia ikan ini pun, Li Sun juga harus menghindari bebatuan panas tersebut. Begitu juga Xiaofan yang juga harus menghindari bebatuan itu setelah berhasil keluar dari gua altar api hitam. Tak lama kemudian Xiaofan pun sampai di tempat yang cukup aman. Dan setelah itu, rubah langit ekor 9 ini pun juga datang untuk menemui Xiaofan. Xiaofan pun hanya bisa terpaku melihat keindahan dari rubah langit ekor 9 ini. Terlihat di bawah sinar bulan ini, rubah itu pun kembali mengeluarkan kekuatannya. Yang mana di sini kekuatan rubah itu mampu menumbuhkan bunga-bunga di tempat itu dan hal itu membuat Xiaofan hanya bisa terpaku. Dengan cepat Xiaofan pun berbalik badan karena menyadari rubah ini sedang berubah ke wujud manusia. Dan Xiaofan melakukan itu karena rubah ini tak sehelai pun memakai baju. Menyadari hal tersebut, dengan cepat Xiaofan ini langsung memberikan jubahnya untuk dipakaikan ke wujud manusia dari rubah langit ini. Dan dengan cepat rubah ini memakai jubah Xiaofan sambil tak lupa berterima kasih kepada Xiaofan ini. Di sini pun kita baru diberitahu bahwa rubah langit ekor 9 kemarin bernama Xiaobai yang mana wujud manusia ini sangatlah cantik bet. Kemudian Xiaofan kembali berbalik badan karena Xiaobai ini sudah memakai jubah pemberian Xiaofan tadi. Melihat kecantikan Xiaobai ini, Xiaofan juga hanya bisa terdiam. Sementara Xiaohui langsung turun dan mendekati Xiaobai ini. Di sini Xiaobai ini pun juga tak lupa berterima kasih kepada Xiaohui ini.
Sementara untuk bencana api yang ditimbulkan, Xiaofan hanya melihat itu dari kejauhan. Karena Xiaofan hanya teringat dengan teknik pembangkit jiwa itu. Kemudian Xiaobai ini langsung melihat bulan sambil menggendong Xiaohui karena sudah 300 tahun dirinya tak melihat cahaya bulan seindah itu. Di sini pun Xiaofan bertanya apa rencana selanjutnya dari Xiaobai ini. Dan Xiaobai pun mengatakan bahwa dirinya ingin pergi menemui Xiaoliu jika ada kesempatan kelak. Di sini Xiaofan pun memberitahu lokasi Xiaoliu bahwa 5 km dari kota Xiaoji di Gunung Gongsang ada hutan kecil, yang mana di dalam hutan kecil tersebut terdapat sebuah gua hitam. Dan Xiaoliu tadi berada di bagian terdalam gua tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, karena Xiaobai dikejutkan saat Xiaofan berkata bahwa dirinya ingin mengembalikan cermin api hitam itu kepada Xiaobai. Sementara para murid dari lembah Fengjiang pun sedang terus berusaha menghindari bebatuan panas tersebut akibat ledakan dari altar api hitam tadi. Sang Guanzhe yang sudah berada di depan reruntuhan altar api hitam pun hanya bisa berdiri dan tak menyangka jika rubah langit ekor 9 ini bisa lepas. Di sini Li Sun langsung menghadap Sang Guanzhe dan melaporkan bahwa gerbang lembah sudah dibersihkan. Namun di sini Sang Guanzhe bertanya di mana Yan Hong berada. Li Sun pun memberitahu jika Yan Hong sedang mengejar beberapa manusia ikan yang kabur. Dan Li Sun dikejutkan saat Sang Guanzhe memberitahu jika Yan Hong adalah peri Jinping. Yang mana Sang Guanzhe bisa berkata seperti itu karena dia melihat Yan Hong bisa menstabilkan tubuhnya lebih cepat dari Li Sun. Padahal seharusnya kultivasi Yan Hong ini lebih rendah dari Li Sun. Mendengar itu Li Sun meminta Sang Guanzhe untuk menghukumnya karena ini adalah kelalaian dirinya. Namun Sang Guanzhe tak mau membahas ini dulu karena dirinya akan menemui penguasa lembah terlebih dulu. Terlihat seseorang dari kejauhan yang menertawakan altar api hitam yang dimusnahkan. Karena meskipun lembah Fengjiang merencanakan banyak hal, namun pada akhirnya tetap saja sia-sia. Sementara Xiaobai memberitahu Xiaofan jika cermin api hitam ini mengandung esensi dari segala api, dan itu adalah senjata dewa terbaik di langit dan bumi. Dan cermin api hitam ini memiliki kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan seluruh dunia jika dipadukan dengan formasi 8 api hitam di altar api hitam. Dan setelah mendengar itu, apakah Xiaofan akan tetap memberikan itu kepada Xiaobai ini? Di sini Xiaofan pun berkata untuk apa Xiaofan menginginkannya, karena apapun yang diinginkan Xiaofan tak akan pernah bisa diberikan oleh cermin api hitam itu. Mendengar perkataan Xiaofan ini, Xiaobai ini terlihat terkejut. Dan Xiaobai hanya bisa tertawa karena menyadari kebenaran perkataan Xiaofan tadi. Xiaobai pun menceritakan bahwa selama 300 tahun dirinya mendekam di altar api hitam tanpa melihat cahaya. Dan saat itu pula dirinya berpikir kenapa dirinya sangat bodoh karena mau mencuri cermin api hitam ini. Maka dari itu Xiaobai memberikan cermin api hitam itu kepada Xiaofan karena dirinya juga tak punya keinginan untuk memilikinya. Xiaofan pun bertanya apakah Xiaobai tak ingin balas dendam setelah dikurung selama 300 tahun di lembah Fengjiang. Dan Xiaobai pun mengaku bahwa selama 300 tahun ini dirinya selalu memikirkan hal tersebut. Namun setelah lolos dan melihat dunia yang luas ini serta cahaya bulan yang tidak berujung, tiba-tiba dirinya merasa tidak bersemangat lagi. Dan Xiaobai ini ingin menjalani hidup yang tenang dulu di dunia ini meskipun hanya beberapa hari. Karena selama ratusan tahun berlalu, dirinya hanya memikirkan senjata ajaib tersebut. Sementara itu Sang Guanzhe yang sedang menghadap penguasa lembah pun bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan penguasa lembah pun berkata bahwa dirinya hanya menunggu mati karena usianya sudah mencapai batas. Di sini penguasa lembah juga bertanya ada apa Sang Guanzhe mencarinya. Dan Sang Guanzhe pun menceritakan bahwa orang yang memulai perkelahian dengan manusia ikan di gerbang lembah adalah peri Jinping dari sekte Akasia. Kemudian penguasa lembah pun menanyakan apakah aliran iblis yang lain sudah menyadari apa yang mereka lakukan. Di sini Sang Guanzhe pun merasa bahwa mereka belum menyadarinya. Kemudian penguasa lembah pun mengatakan bahwa selain teknik rahasia Fengjiang, hanya cermin api hitam yang bisa memutus rantai api hitam. Dan Sang Guanzhe pun membenarkan hal tersebut, serta merasa bahwa cermin api hitam itu sekarang dimiliki oleh orang lain. Di sini penguasa lembah pun malah menyuruh Sang Guanzhe saja yang mengurus semua masalah ini. Sementara untuk dua orang yang menerobos lembah Fengjiang, penguasa lembah pun meminta Sang Guanzhe membunuhnya meskipun pada akhirnya dia akan salah membunuh orang. Dan Sang Guanzhe pun hanya bisa menuruti permintaan penguasa lembah tersebut. Di sini penguasa lembah pun merasa bahwa Sang Guanzhe ini tak ada kemajuan sedikit pun. Karena setelah 300 tahun yang lalu Sang Guanzhe bisa kehilangan cermin api hitam, sekarang dirinya juga gagal menjaga altar api hitam. Saat melihat Li Sun yang datang, Sang Guanzhe pun langsung meminta Li Sun untuk bisa segera membawa perijin kepadanya. Karena perijin ini sudah membunuh ketua klan manusia ikan dan menuduh hal itu kepada lembah Fengjiang, bahkan dia sudah menghancurkan altar api hitam.
Tak lama kemudian sang Guance ini hanya bisa melihat altar api hitam yang terus meledak. Sementara terlihat jika ternyata perijin ini masih berada di lembah Fenxiang dan belum juga pergi. Yang mana benar saja jika perijin ini menyamar menjadi Yan Hong. Di sini perijin pun berniat untuk mencari korban atas semua ini. Karena dirinya tak terima, lembah Fenxiang menuduh dirinya yang membuat kekacauan tersebut. Sementara Xiaofan masih berusaha memberikan cermin api hitam itu kepada Xiaobai. Karena selain cermin itu adalah milik anak Xiaobai, mungkin juga suatu saat nanti Xiaobai akan membutuhkannya. Namun Xiaobai pun masih menolaknya karena putranya sudah memberikan itu kepada Xiaofan. Apalagi kekuatan iblis sudah meresap ke tubuh Xiaofan dikarenakan Xiaofan ini menggunakan mutiara pemakan darah dan penghancur jiwa untuk membuat senjata pusaka. Dan mungkin Xiaofan sudah kehilangan akal dan mati menggila jika bukan karena cermin api hitam menekan kekuatan itu. Di sini Xiaobai bisa berkata seperti itu karena dirinya tahu banyak hal, sebab Xiaobai ini termasuk siluman tua yang sudah hidup selama ribuan tahun. Dan Xiaobai juga tahu meskipun kultivasi Xiaofan sudah semakin dalam, namun mutiara pelahap darah itu masih sering kambuh, yang mana itu membuat Xiaofan semakin hari semakin senang membunuh. Di sini terlihat Xiaohui ini pun membenarkan perkataan Xiaobai tersebut. Dan menurut Xiaobai, jika Xiaofan bisa bertahan sampai sekarang saja sudah cukup luar biasa. Kemudian Xiaobai ini menyarankan agar Xiaofan membuang benda paling jahat itu jika Xiaofan ingin hidup lebih lama. Namun Xiaofan pun mengatakan bahwa jika tidak ada senjata itu, maka Xiaofan tak mungkin bisa hidup sampai saat ini. Dan juga ternyata masih ada yang salah dari semua perkataan Xiaobai tersebut. Karena bagi Xiaofan, benda terjahat di dunia ini bukanlah pusaka itu, melainkan hati manusia. Di sini Xiaofan pun kemudian berniat menanyakan suatu masalah yang penting kepada Xiaobai. Karena bagaimanapun juga Xiaobai ini lebih berpengalaman dan mempunyai wawasan yang luas. Dan Xiaofan menanyakan apakah ada cara untuk menyelamatkan seseorang yang hanya tersisa salah satu dari 3 jiwa dan 7 rohnya. Dan dia tak merasakan apa-apa meskipun tubuhnya tidak hancur. Terlihat di sini Xiaobai ini hanya terdiam cukup lama sampai matahari pun terbit. Sementara Xiaofan ini sangatlah penasaran bagaimana jawaban dari Xiaobai ini. Di sini pun Xiaobai mengatakan bahwa yang ditanyakan Xiaofan tadi ternyata ada caranya. Karena ternyata Xiaofan ini sangat ingin bisa menghidupkan Biao kembali. Dan itulah guys, alur cerita Jade Dynasty episode 44 ini. Widih, ternyata cantik juga ya wujud manusia dari rubah langit ekor 9 tadi. Kalau Mimin jadi Xiaofan sih, pasti udah Mimin bawa tuh Xiaobai ke tempat sepi. Dan apakah Xiaobai akan memberitahu Xiaofan bagaimana cara teknik pembangkit jiwa yang sebenarnya? Kita tunggu saja dalam Jade Dynasty episode 45. Akhir kata, selamat ngapain aja buat kalian semua dan see you next episode.